Banyak politisi yang ketakutan akan mengibaran bendera One Piece, bahkan ada yang berpendapat itu berpotensi tindakan makar. Lah, Gibran aja pakai saat debat dan kampanye dulu. Apa Gibran mau makar? Apa Gibran mau melawan pemerintahan? Kan dari Menko Polhukam mengatakan bahwa itu ada unsur pidana. Padahal setahu kami, kalau pengibaran bendera One Piece tidak pernah lebih tinggi daripada merah putih. Artinya tidak ada unsur pidana atau menodai merah putih. Nah, ini gimana melihatnya? Yang pertama, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Ini banyak sekali pejabat kita yang asal komentar saja gitu tanpa memahami konteksnya dan kemudian justru malah membuat situasinya menjadi keruh gitu. Padahal kan ini sebenarnya ya biasa, fenomena biasa saja kalau di kalangan anak-anak muda seperti itu, Mbak. Bahagia apalagi kalau kita lihat asal ceritanya ini kan juga kalau katakanlah perlawanan ini perlawanan dalam bentuk yang pasif ya, kalau kayak zamannya Mahatma Gandhi dulu Swadesi ya, kita kira-kira model-model kayak gitu-gitu ya bahagia. Tapi kok saya lihat jadi pemerintah jadi baper banget itu, jadi serius banget itu kan, dan ini menurut saya berbahaya loh kalau kayak gini ya. Itu nanti bisa terjadi, ini sebenarnya semacam miskomunikasi saja gitu. Dan apalagi kalau kita rujuk ke belakang, kelihatannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini termasuk orang juga yang sejak awal udah mengenakan simbol-simbol One Piece ya. Berarti nanti Gibran Rakabuming yang dianggap melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo gitu ya. Ya, jadi dia dianggap sebagai pelopor gitu, sebagai inspirator dari dipakainya simbol-simbol One Piece. Ini kan banyak sekali simbolnya sebetulnya, Mas Irsu, tidak hanya sekedar bendera. Halnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya untuk menghimbau ya supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Nah, kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua ya, kita berharap di bulan Agustus ini ya, janganlah ternodai dengan hal yang sakral ya. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 ya. Untuk kita sebagai bangsa itu bisa merdeka itu pengorbanan jiwa raga pahlawan ya, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan apalagi ada Firman Subagio dari Golkar, kalau tidak salah itu anggota DPR, yang mengatakan ini ya bisa ada indikasi makar kalau seperti ini. Enggak kayak begitu, Pak. Nggak ada Gimana kaitannya. mau makar? Iya. Nggak punya senjata, Pak. Jangankan beli senjata, beli nasi aja susah. Ya gimana mau makar siang ya Mbak, makar malam, makar pagi, nggak mungkin itu. Iya. Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang mohon maaf masih belum sesuai yang diharapkan, ya kita semua mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa gitu. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan masalah kreativitas dari teman-teman asosiasi-asosiasi. Kita sangat menghormati itu. Tapi tolonglah ini jangan dimanfaatkan ya, untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Cuman karena bendera itu besar, terus kemudian terlihat berkibar-kibar gitu kalau ada di kapal, di perahu lah begitu ya. Kalau kapal kan besar, di perahu-perahu nelayan, terus kemudian di truk-truk odol yang sekarang itu sedang rame ya, mereka ini odol itu adalah overdimension, overloading gitu, yang besar-besar, yang kalau kita di tengah jalan sering ketemu, seharusnya dia kapasitasnya berapa, ternyata sampai 2 meter bahkan hampir 3 meter begitu ya. Loadingnya itu sampai goyang-goyang seperti itu ya. Itu karena memang Indonesia ini berekonomi biaya tinggi, dan itu sudah puluhan tahun, dari sejak Orde Baru dan sampai sekarang nggak selesai-selesai masalah itu. Hari ini kita berharap di 80 tahun Indonesia merdeka, apapun kondisinya, sebagai bangsa kita harus bersatu padu, kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah ya, mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Kami pun pemerintah juga terbuka terhadap semua masukan, semua kritik. Saudara-saudara perhatikan hari ini
ada permasalahan di teman-teman pengemudi, ya. Tidak sekedar kita berbicara over dimension, overload, bukan. Ini teman-teman pengemudi, sebagaimana juga pernah sudah kami sampaikan, ini bagian dari soko guru ekonomi kita. Itu loh, Pak Prabowo dan bapak-bapak yang ada di atas, di bawah itu situasinya seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang kemudian ada seperti bendera One Piece, terus kemudian kayak seperti stiker atau label ya, atau tag label, atau car label itu sekarang. Jadi tidak selalu berupa bendera yang besar, tapi juga car label yang diselipkan pada bagasi-bagasi mobil, yang kemudian kalau seandainya agak berkibar dikit kalau mobil itu berjalan, dan kemudian kalau di itu cantik sih itu saya lihat itu juga ada apa namanya simbol-simbol One Piece di situ. Dan sekarang sudah mulai nggak cuman itu Mas Hersu, berbagai aksesoris, sarung bantal apa dan sebagainya pun dibuat di itu. Jadi sebenarnya ya apa yang dikatakan oleh Dasko misalnya ini pimpinan MPR DPR, yang di pimpinan pimpinan wakil ketua DPR. wakil pimpinan DPR, apa yang dikatakan Bang Dasko ini yang dikutip oleh media adalah bahwa One Piece ini ada indikasi mau memecah belah begitu kan ya. Padahal kalau saya baca, saya lihat wawancaranya, rekamannya tuh panjang, dia cukup panjang, dia cukup memahami loh soal ini. Dia mengatakan ini adalah bentuk perjuangan, perdamaian, terus kemudian perjuangan untuk mencapai sesuatu begitu kan, dengan maksudnya dengan segala pencapaiannya, dengan segala ini. Jadi tidak melulu di situ adalah soal perlawanan terhadap penguasa. Sebetulnya itu. Tapi nuansa yang ada di Indonesia kan kemudian ditangkap demikian. Ingat lagi momen Gibran pakai pin Mugiwara One Piece saat kampanye? Sebelum viral bendera One Piece atau Jolly Roger jadi omongan jelang perayaan HUT ke-80 RI, mari mengingat lagi momen saat kampanye Pilpres 2024 lalu, di mana momen tersebut Gibran yang kini terpilih jadi Wapres Indonesia pernah pakai lambang tengkorak disilang di kemejanya yang berwarna biru. Jolly Roger pertama kali jadi omongan nasional saat Gibran memakai pin Mugiwara di dada bagian kiri di momen debat Pilpres. Ia juga pernah memakainya saat sambangi rumah Presiden Prabowo pada 21 Januari 2024. Jagat maya Indonesia langsung melihat pin Mugiwara kru topi jerami yang dipakai Gibran. Gak cuma itu saja, di segmen berikutnya Gibran tampil pakai jaket berlogo klan Uzumaki dalam waralaba anime Naruto. Setahun berselang, bendera One Piece muncul lagi dan bikin heboh. Bahkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad malahan menilai orang yang mengibarkan bendera One Piece Jolly Roger justru pemecah belah bangsa. Menurut Sufmi, itu adalah aksi acara sistematis buat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tapi sehari berikutnya ia mengklarifikasi kalau pengibaran bendera One Piece gak ada kaitannya dengan merah putih.